Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi kasus dengan topik penerapan kurikulum yang tidak relevan di sekolah madrasah ibtidaiyah. Jadi kasusnya di sini adalah seorang guru madrasah ibtidaiyah menghadapi permasalahan terkait dengan kurikulum yang telah diterapkan. Pada kurikulum sejarah kebudayaan Islam di sini, yaitu dinilai tidak relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik di daerah tersebut. Peserta didik di sini mayoritasnya berasal dari lingkungan dengan budaya dan bahasa lokalnya yang sangat kuat. Pada kurikulum di sini yaitu lebih menekankan pada materi teoritis dan hafalan yang bersifat umum tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Banyak peserta didik merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam karena mereka tidak dapat menemukan keterhubungan antara isi pelajaran dengan realitas kehidupan yang mereka alami. Hal ini menimbulkan rasa jenuh, kurangnya motivasi belajar, serta rendahnya ketercapaian hasil belajar siswa. Guru merasa bahwa kurikulum yang ada seolah tidak memperhatikan kebutuhan nyata peserta didik di daerah tersebut dan kurangnya memberikan ruang bagi penyesuaian dengan kearifan lokal. Di sini yaitu menunjukkan adanya kesenjangan antara isi kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jika hal ini dibiarkan, maka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam akan terus berjalan secara formalitas tanpa memberikan makna yang mendalam bagi perkembangan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan peserta didik. Selanjutnya, pembahasan terkait identifikasi masalah yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, dari paparan studi kasus tersebut menjelaskan adanya beberapa masalah dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah ibtidaiyah. Salah satunya yaitu ketidakrelevannya kurikulum. Kurikulum yang digunakan di madrasah ibtidaiyah pada umumnya menggunakan pembelajaran yang fokus pada hafalan dan teori, sehingga sangat tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini menjadikan pembelajaran bersifat kaku dan membosankan. Baik, masalah yang kedua yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Kurikulum yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan menjadikan siswa merasa jenuh saat pembelajaran. Hal ini secara bertahap akan menurunkan motivasi belajar siswa. Siswa akan menganggap pembelajaran ini bukanlah sesuatu yang berharga, melainkan suatu beban yang harus mereka tanggung dan selesaikan. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya ruang untuk adaptasi kurikulum. Masalah yang dihadapi ini menunjukkan bahwa kurikulum bersifat kaku. Kurikulum ini dirancang tanpa memberi ruang bagi guru ataupun sekolah untuk melakukan adaptasi. Akibatnya, mereka akan terikat pada standar pembelajaran yang kaku, sehingga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Saya akan membahas mengenai poin analisis kasus. Permasalahan yang terjadi di madrasah ibtidaiyah ini menggambarkan ketidaksesuaian antara kurikulum sejarah kebudayaan Islam yang diterapkan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik di lingkungan tersebut. Dalam perspektif teori konstruktivisme, pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan konteks kehidupan mereka sendiri. Kurikulum SKI yang terlalu menekankan pada teori atau menghafal akan menghambat peserta didik karena peserta didik merasa kesulitan untuk memahami pembelajaran tersebut jika tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran kontekstual menegaskan pada pentingnya membangun hubungan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami peserta didik sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Selain itu, dari sudut pandang teori relevansi kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitarnya agar pembelajaran memiliki arti dan manfaat nyata. Ketidaksesuaian ini menciptakan kesenjangan yang menyebabkan pembelajaran menjadi formalitas semata tanpa memberikan makna yang mendalam bagi perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa tersebut. Guru pun merasa kesulitan melakukan penyesuaian karena kurikulum kurang fleksibel dan belum mengakomodasi kearifan lokal secara memadai.
Oleh karena itu, perbaikan kurikulum perlu mengintegrasi nilai-nilai budaya dan bahasa lokal ke dalam materi SKI agar pembelajaran lebih bermakna dan menarik bagi peserta didik. Melibatkan guru, siswa, dan tokoh masyarakat dalam perencanaan kurikulum, serta memberikan pelatihan kepada guru dalam mengembangkan media pembelajaran kontekstual akan membantu menjembatani kesenjangan ini. Dengan cara tersebut, kurikulum tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu alternatif solusi. Nah, alternatif solusi ini diperoleh dari masalah-masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, yang pertama yaitu ketidakrelevanan kurikulum SKI. Nah, cara mengatasi ketidakrelevanan kurikulum SKI ini yaitu dengan cara menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru dapat mengaitkan sejarah kebudayaan Islam dengan kondisi lokal yang ada di sekitar mereka. Misalnya, guru sedang menjelaskan materi pembelajaran SKI tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bisa dikaitkan dengan tradisi yang ada di sekitar mereka. Contohnya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, guru juga dapat menggunakan metode kreatif seperti bermain peran atau project based learning, atau juga guru dapat mengajak siswa ke tempat-tempat bersejarah Islam yang mana itu dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membuat siswa mengetahui makna sejarah kebudayaan Islam itu apa. Alternatif kedua yaitu cara mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu guru harus lebih dapat menyajikan mata pelajaran secara lebih inovatif dan kreatif. Nah, guru dapat menggunakan media pembelajaran interaktif atau media pembelajaran digital seperti PPT interaktif atau Google Site, atau guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang mana di dalamnya terdapat permainan. Contohnya EducaPlay atau Kahoot. Bisa juga menggunakan media pembelajaran Wordwall. Nah, karena di era digital sekarang ini, siswa sekolah dasar yang mana mereka sudah beda generasi dengan generasi sebelumnya, yaitu mereka generasi Alpha yang sudah berkaitan dengan, yang sudah tidak asing dengan teknologi digital. Nah, ketika mereka menggunakan media pembelajaran tradisional, mereka akan kurangnya motivasi karena itu media tradisional kebanyakan membosankan atau monoton, beda lagi dengan penggunaan media pembelajaran digital. Kemudian alternatif yang ketiga, masalah kurangnya ruang adaptasi untuk kurikulum dapat diatasi dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan materi SKI. Madrasah dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan keadaan sosial dan budaya setempat. Selain itu, guru dapat bekerja sama dengan tokoh agama, budayawan, atau komunitas lokal untuk menambahkan materi ajar yang sesuai dengan kehidupan nyata yang relevan. Selanjutnya, rekomendasi solusi. Dari beberapa alternatif yang sudah dipaparkan, cara yang paling efektif yaitu mengatasi kurangnya ruang untuk adaptasi kurikulum. Alasannya, karena apabila kurikulum bisa disesuaikan, maka guru dapat memiliki kebebasan untuk mengubah isi, cara pengajaran, dan sumber pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya serta kebutuhan siswa. Maka demikian, dua masalah yang lainnya yaitu ketidakrelevanan kurikulum SKI dan kurangnya motivasi belajar siswa akan secara otomatis terselesaikan karena siswa akan merasa materi pembelajarannya akan lebih relevan dan tidak menjadi beban bagi mereka untuk menghafal. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.